Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rumah Belajar Cemerlang. Kali ini saya akan membahas mengenai program pendidikan baru dari Bapak Menteri Pendidikan kita, Bapak Nadiem Makarim, yang yaitu tentang Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM. Program pendidikan ini dirancang untuk kemajuan pendidikan Indonesia agar lebih baik. Nah, simak videonya sampai habis ya. Nah, apa sih AKM itu? Nah, sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya. Simak videonya sampai habis ya. Terima kasih. AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum itu adalah penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Nah, pada AKM ini terdapat dua kompetensi yang diukur. Yang pertama itu literasi membaca. Kemudian yang kedua literasi matematika atau numerasi. Nah, AKM ini dimaksudkan dengan tujuan untuk mengukur kompetensi secara mendalam, tidak sekedar penguasaan konsep saja. Nah, kemudian apa sih literasi membaca itu? Literasi membaca itu didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia, serta untuk dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Kemudian literasi matematika atau numerasi itu apa sih? Literasi matematika atau numerasi itu kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini ada contoh-contoh literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Nah, pada video kali ini yang kita bahas pertama adalah literasi membaca. Di sini ada contoh soal dan pembahasan literasi membaca untuk kelas 5. Nah, di sini ada sebuah bacaan. Di sini bacaan contoh soal kelas 5, ada beberapa bacaan, kemudian ada soal. Nah, sebelum mengerjakan ini, anak-anak diharapkan untuk membaca soalnya dulu, kemudian membaca dengan seksama. Nah, kemudian kita bahas saja ya. Di sini misalkan, tentukan setiap pernyataan berikut sesuai dengan isi teks ataukah tidak. Yang pertama, pernyataan yang pertama, perjalanan kedua sahabat kemungkinan melewati padang pasir. Nah, sesuai atau tidak? Nah, setelah kita baca, ternyata sesuai. Nah, buktinya apa sih? Nah, anak-anak diharapkan mengetahui buktinya kalau sesuai itu apa, harus dibuktikan. Nah, ternyata buktinya ini, sahabat yang ditampar itu tak berkata apapun, tapi menuliskan suatu kata di atas hamparan pasir. Nah, di sini ada kata-kata hamparan pasir. Nah, jelaskan berarti dia melewati padang pasir. Kemudian yang kedua, kedua orang tetap bersahabat dalam kondisi marah maupun susah. Nah, ternyata sesuai. Buktinya apa kalau dia itu menjawab sesuai? Nah, ini walaupun mereka bertengkar tapi tetap melanjutkan perjalanan bersama. Kemudian ada lagi ini. Teman yang menampar tadi menolongnya dan ia pun selamat. Hari ini teman baikku menyelamatkan nyawaku. Ukirnya pada sebuah batu. Nah, meskipun dia dalam keadaan apapun, mereka tetap bersahabat. Nah, kemudian yang ketiga, pesan yang baik dituliskan di atas pasir. Pesan yang buruk dituliskan di atas batu. Nah, jawabannya apa sih? Sesuai. Kalau sesuai buktinya apa? Harus bisa membuktikan.
Nah, ini buktinya. Kemudian ia menjawab, karena menulis di atas pasir mudah terhapus oleh sapuan angin. Sedangkan mengukir di atas batu tidak mudah hilang oleh terpaan angin kencang sekalipun. Seperti itu, kita lanjut pada soal yang kedua. Pilihlah pesan-pesan yang merupakan simpulan dari isi teks. Nah, setelah anak-anak membaca bacaan di sini, anak-anak diharapkan bisa menyimpulkan dari isi teks itu. Nah, simpulannya apa? Persahabatan memerlukan sikap memaafkan dan membalas kebaikan. Lah, anak-anak itu bisa menjawab ini tadi, buktinya apa? Nah, buktinya ini. Sahabat yang ditampar itu tak berkata apapun, tapi menuliskan suatu kata di atas hamparan pasir, berbunyi, hari ini teman baikku menamparku. Seperti itu. Kemudian yang ini tadi. Melihat itu, tentu saja temannya menampar tadi menolongnya dan ia pun selamat. Nah, kemudian yang selanjutnya. Di sini ada sebuah soal. Ada pantun, jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Apakah isi pantun tersebut sesuai dengan isi teks? Nah, anak-anak kalau menjawab sesuai, buktinya apa? Tidak sesuai, buktinya apa? Nah, di sini ternyata sesuai. Kalau sesuai, buktinya apa? Nah, berikan bagian dari isi teks yang mendukung. Nah, yang mendukung dari jawabanmu itu apa? Jadi ada alasannya. Nah, ternyata ini. Kemudian, ia menjawab, karena menulis di atas pasir mudah terhapus oleh sapuan angin. Sedangkan mengukir di atas batu tidak mudah hilang oleh terpaan angin kencang sekalipun. Nah, ini tadi contoh soal dan pembahasan literasi membaca kelas 5. Sekarang kita akan bahas soal pembahasan literasi untuk kelas 8. Nah, di sini ada beberapa bacaan. Seperti ini. Kemudian ada soal. Di sini, tentukan apakah setiap aktivitas berikut merupakan langkah sistematis dalam melakukan penelitian ilmiah di atas ataukah tidak. Yang pertama, murid diharuskan membaca soalnya dulu, kemudian baru membaca bacaan. Nah, di sini jumlah air penyiraman tanaman A ditambahkan setelah 2 minggu. Sistematis atau tidak sistematis? Kalau dia menjawab tidak sistematis, buktinya apa? Nah, buktinya itu ternyata ini. Kamu harus menentukan jumlah yang sama untuk setiap kali penyiraman. Jumlah ini harus konsisten kamu lakukan setiap kali penyiraman. Kamu tidak boleh mengubahnya. Nah, ini buktinya. Nanti anak-anak diharapkan untuk membuktikan dari jawabannya. Kemudian yang selanjutnya, kedua tanaman disiram pada jam yang sama setiap harinya. Ternyata sistematis. Buktinya apa? Oh, buktinya itu adalah ini. Tinggi tanaman secara sistematis juga gunakan pengukur panjang yang sama, cara yang sama, dan waktu yang sama. Jadi penyiraman itu diwaktukan dalam waktu yang sama. Nah, ternyata sistematis. Jadi terbukti jawaban dia. Kemudian tinggi tanaman diukur ketika terlihat ada perubahan tinggi tanaman. Nah, dia menjawabnya apa? Sistematis. Buktinya apa? Nah, buktinya ini. Contohnya, mencatat tinggi tanaman setiap seminggu sekali dalam ukuran milimeter secara tegak lurus terhadap permukaan tanah tempat tanaman tumbuh. Nah, itu tadi. Selanjutnya, yang berikutnya, data pengukuran tinggi tanaman dicatat dalam satuan panjang yang sama. Gimana? Oh, ternyata sistematis. Buktinya apa? Nah, buktinya gini. Kalau misalkan ia
menghitungnya dengan sentimeter, ya harus dengan sentimeter semua. Kalau milimeter ya harus milimeter semua. Yang ini tadi. Nah, di sini. Contohnya mencatat tinggi tanaman setiap seminggu sekali dalam ukuran milimeter secara tegak lurus terhadap permukaan tanah tempat tanaman tumbuh. Seperti itu. Selanjutnya ada soal lagi. Nah, setelah dalam bacaan tadi dibaca semua, berikut ini yang merupakan manfaat dari pencatatan prosedur penelitian ilmiah adalah, nah, di sini boleh memilih lebih dari satu jawaban. Memastikan langkah yang dilakukan konsisten dari waktu ke waktu. Nah, dari bacaan tadi sesuaikan, harus konsisten dari waktu ke waktu. Kalau jamnya sama dalam penyiraman, juga harus sama pada hari berikutnya. Kemudian membuka peluang siapapun dapat melanjutkan penelitian ilmiah dengan cara yang sama, seperti itu. Nah, itu tadi soal pembahasan kelas 8. Selanjutnya di sini juga ada lagi. Media tanaman A adalah tanah humus yang subur, sedangkan media tanaman B adalah tanah pasir. Peneliti menyimpulkan bahwa tanaman A yang disiram dengan jumlah air sedikit lebih tinggi dibandingkan tanaman B yang disiram dengan jumlah air banyak. Berdasarkan teks tersebut, apakah simpulan penelitian dapat diterima? Nah, setelah membaca, pada bacaan tadi harus bisa menyimpulkan, anak-anak harus bisa menyimpulkan apakah itu sesuai dengan soal yang diberikan. Nah, ternyata dalam soal itu tidak sesuai dan harus bisa menjelaskan alasannya. Nah, alasannya apa? Nah, tidak, karena kesimpulan yang diberikan tidak ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan. Nah, semuanya balik lagi dengan membaca bacaan itu tadi. Selanjutnya, di sini contoh soal dan pembahasan literasi membaca untuk kelas 11. Nah, di sini kaum muda saat ini fakta atau mitos. Nah, ada soal. Cermati infografis tersebut dan klik pada persyaratan yang termasuk fakta atau mitos pada kolom yang tersedia. Seorang pura-pura tidak tahu tentang utang. Faktakah atau mitos? Ternyata fakta. Nah, di sini infografis ini itu dicari dari kehidupan sehari-hari. Nah, kaum muda saat ini tuh gimana sih? Nah, seseorang pura-pura tidak tahu tentang utang. Nah, itu fakta. Nah, kalian lihat di sini. Orang-orang mulai amnesia jika ditanya soal utang. Jelas sekali ya. Kemudian ini yang kedua, generasi yang lahir di tahun 90-an termasuk generasi milenial. Fakta. Kemudian peminjam seringkali menghindari penagih utang dengan berbagai cara. Fakta. Kemudian pemberi utang akan lebih hati-hati ketika menagih utang. Nah, itu fakta. Nah, seperti ini. Selanjutnya, ini. Berikut ini adalah alasannya logis penulis menampilkan pernyataan maaf tidak di tempat karena sedang menonton Piala Dunia di Eropa. Nah, itu menginformasikan ciri umum orang yang berhutang sulit ditagih, memasang plang tidak ada di rumah. Nah, seperti ini. Nah, kalian harus bisa membaca dari infografi seperti ini agar bisa menjawab alasan secara logis. Nah, selanjutnya ini. Apakah tujuan penulis memadukan fakta perilaku berhutang generasi muda dengan tips keuangan dalam satu infografis? Nah, kalian diharuskan untuk memberikan alasan, memberikan keterangan bahwa penulis itu memadukan fakta perilaku berhutang generasi muda itu dengan tips keuangan dalam satu infografis. Nah, di sini
ada perilaku-perilaku kaum muda saat ini, kemudian juga ada tipsnya. Nah, di sini tujuannya itu untuk memberikan informasi dan wawasan kepada kaum muda milenial supaya tidak berlebihan dalam gaya hidup dan supaya bisa sukses di masa muda. Nah, dari literasi membaca ini diharapkan anak-anak itu selalu rajin membaca, bisa menyimpulkan, bisa memecahkan masalah. Nah, demikian pembahasan mengenai asesmen kompetensi minimum pada hari ini. Semoga bermanfaat. Demikian pembahasan soal kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya. Apabila ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar di bawah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.